kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Bapakku datang padamu mengucap syukur atas kehadiran-Mu. Kebaikan-Mu, rangku buka telingaku, untuk mau dengar suara-Mu, biarkan ku mengenal-Mu lebih dekat. Lebih dekat, wajahnya ku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Adik-adik yang di rumah ambil sikap yang manis, kita mau berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita datang kepada Tuhan. Bapa, bersama-sama guru-guru sekolah minggu di tempat ini dan bersama-sama semua anak-anak yang ada di rumah masing-masing, kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang memelihara kami. Karena Tuhan Yesus memberkati kami, melindungi kami tiap-tiap hari dan memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau menangkap pesan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu, lewat pujian kami kepada Tuhan, lewat firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus menjamah setiap kami, memberkati kami, agar persekutuan kami bersama dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami mau mulai sekolah minggu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Haleluya, semuanya penuh dengan sukacita ya. Adik-adik semua bersukacita. Siapa di sini yang punya jagoan? Punya idolanya? Ada yang punya idola, punya jagoan? Ada tidak? Woi, angkat jempol. Ada. Kita punya jagoan yang tidak ada, yang kalah semua yang ada di dunia. Siapa jagoan kita? Siapa jagoan kita? Tuhan. Tuhan. Oke. Ayo kita mau belajar lagu ini semua dengan sukacita. Yesus jagoanku. Orang bilang ada Power Ranger, ada apa lagi?
Ada Doraemon bisa terbang ke sana ke sini, bisa sulap. Twing. Batman, Iron Man, Ya, ada Superman, Captain Marvel, ada Superman, ada Batman. Saitama, Thanos, Saitama. Ada apa lagi? Saitama. Apa lagi? Goku, Apa? Spiderman, Ya, banyak semua idola anak-anak di luar sana yang mengidolakan satu figur. Tapi semua itu nol di hadapan Tuhan karena pahlawan yang ada di muka bumi ini semua akan is dead, masuk dalam tanah. Tapi Tuhan Yesus kita adalah idola jagoan super yang kekal untuk selama-lamanya. Waktu dia lahir sampai dia selama-lamanya dia tetap Allah yang tidak pernah berubah. Dia jagoan kita, dia idola kita. Ya, ayo kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Katakan ada Power Rangers. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Kakak lihat semua yang di rumah nyanyinya masih menghafal-hafal dan bingung. Ayo semua berdiri. Kita mau nyanyi buat jagoan kita. Ya semua berdiri, berdiri, berdiri. Nanti Cio yang lebih hafal itu di rumah nyanyi dengan kuat-kuat ya. Ayo semua berdiri. Pakai gerakannya masing-masing. Mau contohin siapanya Superman itu gimana terbang. Batman mau gimana? Terserah. Ayo semua berdiri. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Kok kakak di sini geli-geli ya? Ya, dia Tuhan Yesus jagoan kita. Ya, waktu kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ada sukacita karena jagoan kita jagoan yang terhebat sepanjang masa. Yesus Tuhan kita. Ya, semua bersukacita. Semua bersukacita. Wah, Kenzo penuh dengan sukacita. Ya, biar sukacita Kenzo dirasakan oleh semua orang. Kita mau angkat pujian, ada sukacita di hatiku.
hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita. Di hati siapa? Pegang hatinya. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Allah diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Allah diam di dalamku adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Allah diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Allah diam di dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalam, bertambah-tambah dalamnya, tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalam, dalamnya lebih dari laut, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya kau tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Coba yang di rumah itu kita lihat ya. Nanti kakak lihat ya siapa di rumah yang nggak bergerak waktu nyanyi bertambah-tambah dalamnya. Tadi bilang ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Doa kita waktu nyanyi bertambah-tambah dalamnya. Supaya kasih Tuhan itu terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan tidak pernah terukur. Ayo semua berdiri pakai gerakannya. Kakak yang itu yang di sana itu liatin siapa yang nggak bergerak. Ayo semua bergerak, berdiri dari tempatnya. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah dalamnya. Ayo Wawa mana, Dewan mana, Stefan. Bertambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya kan tinggi sekali. Kasih Yesus dalam. Sekali lagi bertambah-tambah, tambah-tambah dalam. Ayo Nixon mana Nixon? Tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalam. Dalamnya lebih dari apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalam. Tingginya tinggi sekali, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalam. Kasih Yesus, kasih Yesus dalam. Haleluya. Biar kasih Tuhan terus bertambah-tambah dalam hidup anak-anak ya. Kita sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi menyayangi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Kita mau buka hati kita kepada Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian kembali. Bapakku datang padamu. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Biar Tuhan membawa setiap kami lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus.
syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar kau mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Baca mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar kau mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar kau mengenal. Nanti kakak anak akan pimpin kita di dalam lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tentang isi Ya Tuhan, benarlah Bapa, kami rindu Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Saat ini ya Bapa, kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu untuk duduk manis, memahami firman Tuhan. Haleluya, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Iya, silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Cheryl, Lowy, mana nih semangatnya? Darren, Gilbert, Devon, Nixon, Wawa, Louis. Ayo, Stefan Louis, mana nih? Wajahnya, kakak udah rindu seminggu. Ayo tunjukkan wajah gantengmu. Kita tungguin ya, yang belum buka. Ayo masih ada, kakak hitung sampai. Yang terakhir buka disuruh doa, Kak. Enggak, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, terima kasih buat adik-adik sudah menjawab permintaan kakak. Adik-adik, minggu ini kita mau cerita tentang Yesus dan orang kaya. Pernah dengar nggak ceritanya? Pernah dengar nggak ceritanya adik-adik? Pernah. Pernah ya? Ya, nah sekarang sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik boleh jawab satu-satu yang kakak tunjuk ya. Benda apa yang sangat berharga, yang sangat kamu sukai dan sering kamu gunakan terus kamu senang sama benda itu? Satu saja. Kakak mau tanya, siapa ya? Beatrice. Coba jawab, Bet. Benda apa tadi?
Benda yang sangat berharga menurut kamu. Apakah mainan atau yang lainnya gitu? Mungkin HP. HP ya. Kemudian Kalista. Kalista, benda berharga apa yang kamu miliki dan kamu sangat pelihara? Kalista 3C. Boleh diwakilkan Canon deh atau Christian. Christian. Mainan. Mainan, ya. Nah, adik-adik punya benda berharga ya di rumah, misalnya kayak HP, bangun tidur yang dicari bukan minum air putih atau yang lain, tapi langsung ke HP, atau punya mainan, mobil-mobilan, atau robot-robotan. Jadi kalau kawannya megang, jangan, nggak boleh nanti rusak, misalnya gitu ya. Atau HP, nggak boleh dipegang-pegang, nanti rusak HP-nya, gitu ya adik-adik ya. Nah, itu adalah barang berharga punya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik punya teman terbaik enggak? Jessica Anastasia Keng punya teman terbaik enggak? Satu aja, siapa kira-kira? Oh, Wen. Kalau Kenzo punya teman terbaik enggak? Siapa nama temannya terbaik? Ketap ketip. Dibuka ini audionya. Cece. Siapa Cece? Oh, Cece teman terbaik. Ini kakak mau tanya, misalnya nih, Kenzo punya mainan, terus sangat sayang sekali sama mainan itu. Tapi Cece-nya pengen pakai atau pengen memilikinya. Kira-kira Kenzo akan berikan enggak? Mana Kenzo tadi ya? Kenzo. Apa? Ah, itu apa itu? Dinosaurs. Mau berikan nggak sama Cece? Atau misalnya Lowi deh. Kalau Cece kan biasanya saudara sendiri nggak terlalu suka itu, apalagi cewek ya. Nah, misalnya Lowi nih, Lawrence, pengen punya Kenzo, tapi Kenzo punya satu doang, belinya di luar negeri, nggak bisa beli lagi, kalau liburan dulu baru beli. Mau nggak bagi atau berikan buat Lowi? Ini mahal. Nah, kira-kira karena mahal mau nggak berikan buat Lowi? Saya nggak punya yang banyak, cuma satu. Berarti nggak mau ya, berat hati. Iya, kira-kira seperti itu gambarannya adik-adik ya. Pernah juga nih kakak mau cerita nih. Beatrice, tahu kan Beatrice anaknya kakak nih, dia kan punya HP. HP-nya itu lebih bagus dari kakak. Tapi kakak ini perlu sebenarnya HP-nya untuk gambar, untuk videoin adik-adik atau untuk anak murid gitu ya. Nah, tukeran yuk Bet, HP-nya. Kira-kira jawaban Beatrice apa? Coba mana Beatrice kemarin itu waktu ditanyain. Mau nggak tukeran HP sama mama? Jawab, suaranya mana Bet? Tidak. Ah, dia ternyata tidak mau. Nah, ini adik-adik sikap hatinya memang bagus ya, jujur ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira sikap hatinya gimana itu? Mau memberi atau tidak dia? Tidak, berat sekali ya ternyata ya memberi apa yang berharga menurut kita. Sekarang kita coba buka firman Tuhan Lukas 18. Siapa yang tahu itu perjanjian lama atau baru? Baru. Ya, siapa yang duluan nemu? Sebutkan namanya. Judulnya Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Lukas 18, nanti kita baca sampai ayat 30 ya adik-adik. Siapa yang sudah nemu? Coba raise your hand. Lukas berapa, Bu? Lukas 18 ayat 18. Dimulai dari Jessica. Satu-satu ayat aja.
Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 19 Iren. Jawab Yesus, "Mengapa kekuatankah kau katakan kau baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." 23C dari CC-nya. Engkau tentu mengetahui perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuruti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagilah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 23 Cheryl dan Lowi. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 25 Kakak Selo. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26 Hilman. Audionya belum hidup, Dek. Mereka yang Ya, 27 Kevin. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lanjut. Ya, selanjutnya upah mengikut Yesus. 28 Gilbert. Petrus berkata, kami inilah telah menggunakan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. 29 Devon. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Yang terakhir 30 Wen. Sabar Bu, 30 mana? Oh ini. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang ia menerima hidup yang kekal. Iya. Nah, Kakak Yesi mau dong lihat layarnya, Kak. Nih ada gambarannya adik-adik ya. Sabar ya. Jadi kita melihat tadi ceritanya tentang orang kaya yang sukar masuk surga. Sukar itu artinya sulit ya adik-adik ya.
Nah, yang pertama, dia pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Dia orang kaya sekali. Lihat adik-adik, hartanya banyak banget. Tuh, banyak. Nah, suatu hari dia mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kira-kira dia ngapain ketemu sama Tuhan Yesus ya? Dia mau bertanya, gimana caranya masuk surga? Jadi dia berpikir gini, aku sudah kaya, aku mau masuk surga Nah, kira-kira apa kata orang kaya tersebut? Perbuatan baik apa ya yang harus kulakukan agar bisa masuk surga? Ternyata setelah dia ketemu Tuhan Yesus ngomong apa ini? Yesus berkata, jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Ternyata orang kaya tersebut bilang apa? Perintah yang mana yang harus kuturuti? Tung 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 tung, dia lagi berpikir. Nah, perintah apa kira-kira? Siapa yang bisa baca? Aku. Ya, silahkan. Yang pertama, perintah dari hukum Taurat. Apa itu? Gilbert. Jangan ada hal yang lain. Ya, yang kedua, Stefan. Apa perintah? Jangan membuat patung. Jangan membuat patung untuk disembah ya. Yang ketiga, Cece Shannon. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Misalnya kalau lagi berantem begojo, nyebutnya nama Tuhan sembarangan, nggak boleh ya. Yang keempat, Darren. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ya, jadi kita wajib beribadah setiap hari Minggu. Kemudian yang kelima, Yosua, Girvin, Wawa. Wawa mana Wawa hilang ya? Yosua, apa namanya? Saputra aja digantikan sama Yosua Saputra. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Ya, kemudian yang keenam, Jovan. Jangan membunuh. Jangan membunuh, bukan hanya membunuh jasmani ya, dengan ucapan juga kita bisa membunuh orang dengan perkataan kita. Jadi no, nggak boleh. Ya, kemudian yang ketujuh, Jeremy, Matthew. Jangan berzina. Ya, yang kedelapan, Chen. Jangan mencuri. Jangan mencuri, walaupun dalam hati kepingin mengambil, belum terlaksana, itu sudah namanya mencuri. Yang kesembilan, Kezia. Jangan berbohong. Nah, tidak boleh berbohong. Yang terakhir, kakak yang baca ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Ya, ternyata orang kaya tadi berpikir, aku kan sudah melaksanakan semuanya. Masa apalagi ya kira-kira ya? Nah, jawab Yesus apa kira-kira adik-adik? Selanjutnya Kak. Nah, dia bilang gini adik-adik, Tuhan semua perintah katamu. Apalagi dia merasa sudah suci, sudah benar hidupnya. Tapi ada lagi yang dikatakan Tuhan dan Tuhan tahu isi hatinya. Tuhan bilang begini, jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu, kata Tuhan. Nah, kira-kira si orang kaya tadi sikapnya atau responnya seperti apa ya? Nah, Tuhan bilang gini, hartanya setelah dijual, bagikan kepada orang-orang miskin. Kira-kira enak nggak adik-adik? Punya harta banyak, kita udah capek-capek cari, ternyata Tuhan bilang jual semuanya, bagikan sama orang-orang miskin. Lalu ikut aku, kata Tuhan gitu.
Kira-kira jawaban si orang kayanya apa ya adik-adik ya? Nah, lihat gambarnya, pergilah orang kaya itu dengan sedih. Karena apa? Hartanya banyak. Bukan dia tidak bisa menjualnya, tapi dari sini kita bisa lihat sikap hatinya, dia sangat sedih. Seumpama tadi adik-adik mainannya ya, dibagikan kepada temannya yang kita sayang aja. Istilahnya sudah dikenal ya, misalnya kayak Kenzo, mau kasih sama Lowi padahal best friendnya, tapi masih berat. Oh mahal kata Kenzo, sayang katanya gitu kan. Apalagi si orang kaya hartanya banyak, berpeti-peti emas, uangnya banyak, masa dijual? Waduh, akhirnya dia sedih. Kalau adik-adik posisinya di seperti orang kaya ini, sikapnya apa kira-kira ya? Kalau Kak Ana mungkin ya tetap sama, akan sedih. Ya, karena memang secara manusiawi kita merasa berat karena ego kita, masih ada ego, masih mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan bilang supaya kita memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak benci kepada orang kaya, tetapi Tuhan hanya melihat sikap hati kita. Ya adik-adik, Tuhan itu maha tahu. Jadi memang Tuhan Yesus mengajarkan itu sampai ke dalam-dalam hati kita. Dia tahu isi hati kita. Seperti perumpamaan orang kaya. Tapi Tuhan tidak hanya sampai di situ saja. Tuhan bilang tadi di ayat 28, 29, dan 30. Di samping itu ada upah untuk mematuhi aturan Tuhan Yesus atau mengikut Yesus. Siapa lagi yang mau baca kembali dari 28? Yang lantang, Kakak Selo. Ayo, ayat 28, baca kembali. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. 29, baca kembali Kakak Selo, sampai 30 ya Kak. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Iya, jadi Tuhan Yesus itu menjanjikan kepada kita untuk hidup yang kekal. Jadi adik-adik, caranya untuk mendapat keselamatan itu atau hidup yang kekal hanya satu jalan. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita melakukan firman Tuhan. Bukan hanya kita memberi tapi tidak ikhlas, itu sama seperti jerami yang dibakar kata Tuhan. Hangus ya, harus kita seperti emas. Semakin dibakar semakin murni, semakin kuning. Pernah lihat mama papa pakai emas? Tahu emas? Pernah. Ya, tahu ya adik-adik. Jadi emas murni itu semakin dibakar dia semakin murni, semakin kuning, glowing, semakin berkilat. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Jadi, walaupun kita memberi tapi hatinya bersungut-sungut, itu seperti jerami yang dibakar. Dikit aja kena api langsung tersambar, langsung hangus. Tahu jerami enggak? Kayak rumput-rumput lalang-lalang itu loh, kalau yang sudah kering dibakar dia akan hangus ya adik-adik. Iya. Nah, siapa yang mau menjadi seperti orang kaya? Sikap hatinya seperti orang kaya. Nah, Kenjo mau. Dia mau jadi orang kaya dan rendah hati ya Kenjo. Ada satu lagi perumpamaan yang dikasih Tuhan Yesus. Gambarnya Kak. Nah, coba lihat ini gambar apa? Jessica Keng, ini gambar apa ya? Onta. Gambar onta. Ontanya tinggal di mana itu kalau onta?
Bisa hidup di mana, Dik? Padang pasir. Iya, padang pasir. Nah, di sebelahnya onta apa di depannya onta itu? Jarum. Apa? Jarum. Jarum. Besar apa kecil, adik-adik? Besar. Besar mana sama onta? Onta. Iya, bayangkan kalau kakak Ana masukin benang ke dalam lubang jarum tuh kadang suka meleset karena saking kecilnya ya. Nah, bayangkan Tuhan bilang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira masuk nggak untanya ke dalam lubang jarum? Masuk. Siapa yang jawab bisa masuk tadi? Ayo beri alasannya, Stefan. Stefan, mana Stefannya ini? Masuk ke lubang jarum. Gimana caranya bisa masuk si unta yang gede banget masuk ke lubang jarum? Sesuatu yang tidak mungkin ya adik-adik. Ternyata Tuhan bilang, apa? Atau Bu Ana kan itu jarumnya besar. Kayaknya kakak tadi nggak bilang deh jarumnya besar. Ya. Nah, kata Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Karena Tuhan kita maha ajaib. Ya adik-adik, Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini, supaya kita melakukan firman Tuhan dengan sikap hati yang benar, mau berbagi, dan tetap ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Ada upah yang akan diberikan Tuhan. Upahnya adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu di surga. Iya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kakak mau kasih tugas, boleh ya? Nah, ini gambar siapa adik-adik? Gambar siapa itu ya? Kenzo Saya sama Loli. Iya, kira-kira masih ingat nggak Kenzo ini kapan? Aku ingat. Kapan? Pas hari Sabtu masih TKB. Ya, pinter Kenzo. Tepuk tangan buat Kenzo. Lowi, double deh tepuk tangannya. Siapa yang bisa baca di atas kepalanya Kenzo dan Lowi itu apa tulisannya? Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Lukas 18 pasal 27. Ayat 27. Kita baca sama-sama. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, tugasnya adik-adik nanti buat buat foto seperti yang contohnya ya. Kenzo kan Lowi itu best friend. Jadi makanya kakak pilih foto yang itu. Mereka buat di atas kepalanya itu kata-kata firman Tuhan. Sama nanti isinya Lukas 18 ayat 27. Tapi ada foto kamu dan orang yang kamu sayangi. Boleh mama papa, boleh teman, boleh siapapun ya. Ada foto dan di atasnya ada firman Tuhan. Bisa ya adik-adik? Kasih jempol dong. Di atas fotonya ada gambar Tuhan Yesus tadi. Iya betul. Tapi nggak harus serupa seperti itu. Adik-adik silahkan berkreasi lebih kreatif dari yang contoh itu ya. Oke? Mengerti? Kasih jempol dong, kasih jempol, ayo kasih jempol. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh mengenal firman-Mu, boleh mengerti isi hati-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Bapa memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, memiliki hati seperti hati-Mu, memiliki karakter seperti karakter Kristus. Berkati anak-anak ini, tunas-tunas muda ini, boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan hati mereka terpelihara seperti Engkau Tuhan memelihara hidup kami semua ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami ya Bapa, berkati oma opa di gereja ini, senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Seminggu ke depan kami tetap percaya Tuhan senantiasa memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.